Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rosanti. Saya Ifadatul Rohmah. Saya Susanti. Saya Muhammad Misbahul Munir. Saya Ayu Ameswati. Ketimpangan sosial adalah sebuah ketidakadilan dalam status dan kedudukan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketimpangan sosial menurut beberapa ahli. A. Budi Winarto. Ketimpangan adalah akibat dari adanya kegagalan dalam pembangunan pada era globalisasi yang mana untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis dari masyarakat. B. Royhatul Aswida. Ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residu dari proses pertumbuhan ekonomi. C. Andriov Acaniago. Ketimpangan adalah buah pada pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi saja. D. Naido dan Wills. Ketimpangan sosial adalah perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya atau resource, kekuasaan atau power, status di dalam dan antara masyarakat. E. Jonathan Chawton dan Shahidur R. Chanker. Ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakadilan yang merupakan dampak dari adanya proses pembangunan. Faktor penyebab. Faktor internal, misalnya memiliki pendidikan yang rendah, keterampilan yang rendah, kesehatan yang kualitasnya masih rendah, hambatan budaya. Faktor penyebab kedua dari adanya ketimpangan sosial adalah faktor eksternal, yaitu faktor penyebab ketimpangan yang berasal dari lingkungan luar dan di luar kemampuan seseorang untuk mencegah maupun mengatasinya. Faktor eksternal ini bisa dalam bentuk kebijakan suatu organisasi atau perusahaan, kebijakan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Adanya faktor eksternal membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat tidak disebabkan oleh sifat malas seseorang, melainkan memang ada sebuah kebijakan, aturan, dan suatu budaya yang membuat seseorang dalam masyarakat susah untuk berkembang. Ketimpangan sosial juga dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Kondisi demografi. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi demografis antara masyarakat yang satu dan yang lainnya memiliki perbedaan. 2. Kondisi ekonomi. Faktor ekonomi sendiri dianggap menjadi faktor utama munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Penyebab utama ketimpangan sosial adalah pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan dapat merugikan masyarakat yang tidak memiliki banyak modal dan aset. 3. Perbedaan kelas sosial masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan kualitas pribadi, baik itu kesehatan, pendidikan, maupun kekayaan. 4. Kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan sosial. Pendidikan merupakan sosial evaluator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif. 5. Kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat mengalami ketimpangan atau kesenjangan sosial. Kesenjangan antara masyarakat tenaga kerja dan pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan yang sempit. 6. Kondisi kesehatan. Salah satu kondisi kesehatan yang menyebabkan ketimpangan sosial adalah fasilitas kesehatan yang tidak merata. Akibatnya, kualitas kesehatan masyarakat menjadi berbeda-beda. Kualitas kesehatan masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan yang baik akan mengalami kondisi kesehatan yang jauh lebih baik ketimbang masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan buruk. 7. Letak geografis. Pengaruh letak geografi ternyata berpengaruh terhadap ketimpangan sosial. Secara geografis, Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya sangat banyak. Sayangnya, pulau-pulau ini tidak bisa dikelola dengan baik sehingga ketimpangan sosial pun akhirnya terjadi. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial.
Kesenjangan atau ketimpangan sosial adalah kondisi saat perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial terjadi di antara masyarakat yang hidup di sebuah wilayah. Berikut ada 6 ketimpangan sosial sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Masuknya budaya asing ke suatu negara merupakan sesuatu yang wajar sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Hanya saja fakta tentang semakin digemarinya budaya luar atau budaya global dibandingkan budaya lokal sudah merajalela dalam masyarakat, terutama pada kaum remaja. Yang kedua, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan sangat terlihat perbedaannya di desa dan kota. Pendidikan di kota memang sangat berbeda dibandingkan di desa. Di kota banyak terdapat informasi dan internet yang mendunia saat ini. Adapun di desa tidak seperti itu, bahkan sebaliknya. Yang ketiga, ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi bila terdapat ketidaksamaan hak dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Yang keempat, ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Kesehatan adalah hal yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Dalam keseharian, ada banyak faktor sosial yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Yang kelima, ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Di satu sisi, ada individu yang dengan mudah membeli barang untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, individu lain harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang melibatkan banyak tenaga kerja Indonesia dapat menekan jumlah pengangguran. D. Terjadi kriminalitas. Masyarakat miskin karena ketimpangan sosial harus berusaha keras memenuhi kebutuhan hidupnya di era globalisasi ini. Beberapa dari mereka terpaksa menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi kehidupannya, yaitu dengan melakukan berbagai macam tindakan kriminal, seperti mencuri, merampok, berjudi, penodongan, dan tindakan kriminal lainnya. Konflik sosial. Sebagai pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa kecemburuan sosial merupakan sikap yang negatif dan dapat merusak hubungan sosial antar individu atau kelompok. Konflik sosial adalah salah satu bentuk hubungan antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat yang diikuti dengan tindakan saling mengancam dan kekerasan satu sama lain. Sebagai akibat ketimpangan sosial, wujud konflik yang tercipta dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu konflik laten dan manifest. Konflik laten merupakan konflik yang tidak tampak, misalnya ketimpangan yang terjadi antar buruh dan pemilik modal. Adapun konflik manifest merupakan konflik yang tampak, berwujud, dan berpengaruh besar terhadap masyarakat luas. Wujud konflik manifest adalah terjadi kekerasan, perang, kerusuhan, dan perusakan. Konflik manifest merupakan perkembangan dari konflik laten yang menjadi gejala. Terjadinya monopoli. Ketimpangan sosial menyebabkan seseorang yang kaya menjadi semakin kaya dan seorang yang miskin menjadi semakin miskin. Hal tersebut disebabkan seseorang yang mempunyai kekuatan baik dan dari segi ekonomi, hukum, politik, maupun bidang lainnya akan berupa untuk bisa menguasai bidang masing-masing dengan cara melebarkan kekuasaan mereka. Hal tersebut membuat rakyat miskin semakin tertindas karena mereka tidak punya kemampuan untuk melawannya. Upaya mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial ini juga salah satu tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meminimalkan kesenjangan sosial di masyarakat. Memang perlu adanya usaha untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut. Berikut adalah beberapa upaya mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Yang pertama, peningkatan kualitas penduduk. Tentunya kalian sudah tahu bahwa masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman dan karakteristiknya. Hal tersebut juga menjadi faktor adanya ketimpangan sosial. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai upaya sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan fasilitas kesehatan secara merata. 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan. Yang kedua, mobilitas geografis. Mobilitas geografis merupakan perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Biasanya, penduduk melakukan perpindahan memiliki alasan tertentu, seperti berpindah tempat tinggal, wilayah yang terlalu padat penduduk, pekerjaan, atau hanya sekedar untuk traveling. Ketiga, menciptakan peluang pekerjaan.
di mana Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar di usia produktif dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Upaya yang bisa dilakukan ialah memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar dengan menciptakan peluang kerja. Dan yang terakhir, meminimalkan korupsi dan memberantas korupsi. Pemerintah telah mempunyai lembaga Komisi Pemberantas Korupsi atau disingkat KPK, di mana lembaga tersebut bertugas untuk memberantas para koruptor atau KKN. Meskipun sudah adanya KPK tidak membuat jerah para koruptor. Oleh sebab itu, pemerintah harus berbenah diri dan menindaklanjuti dengan cara yang lebih tegas.